Sumatera. Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini dikenal dengan hutan tropis yang luas, sungai yang panjang, dan tanah yang subur. Namun, hari ini kondisi itu terus berubah dalam beberapa waktu terakhir. Bencana datang silih berganti. Banjir dan longsor terjadi hampir setiap musim hujan. Banyak wilayah terpendam, banyak warga kehilangan rumah. Alam seolah memberi peringatan bahwa ada yang tidak seimbang dalam alam di sekitar Sumatera. Video ini akan membahas krisis ekologi yang terjadi di Sumatera. Kita akan melihat apa yang terjadi, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Dalam beberapa bulan terakhir, banjir besar melanda berbagai daerah di Sumatera. Air naik dengan cepat, pemukiman warga terendam, jalan tidak bisa dilewati, sekolah terpaksa diliburkan, aktivitas ekonomi pun berhenti. Di berbagai wilayah, longsor juga terjadi. Rumah tertimbun tanah, akses jalan terputus, warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Setiap musim hujan, pola yang sama terus berulang. Bencana bukan lagi peristiwa langka. Bencana kini menjadi ancaman rutin bagi masyarakat Sumatera. Ini bukan hanya sekedar tentang hujan deras, ini tentang kondisi lingkungan yang sudah melemah. Bencana ini tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu penyebab utamanya adalah kerusakan hutan, banyaknya kawasan dibuka untuk perkebunan dan pertambangan, penebangan terjadi dalam skala besar, dan akhirnya tanah kehilangan penyangga alaminya. Hutan yang seharusnya menyerap air, ini sudah berkurang. Saat hujan turun, air tidak lagi tertahan di tanah. Air langsung mengalir deras ke sungai. Sungai meluap, banjir pun terjadi. Selain itu, tata kelola lingkungan juga masih lemah. Sampah menumpuk di sungai, saluran air tersumbat, daerah resapan air terus menyempit. Semua ini memperparah dampak hujan yang turun. Perubahan iklim juga memperburuk kondisi. Curah hujan menjadi lebih ekstrim, hujan turun lebih lama dan lebih lebat dari biasanya. Lingkungan yang rusak tidak lagi mampu menahan tekanan alam sebesar itu. Kerusakan ini tidak boleh dibiarkan. Upaya perbaikan harus dilakukan bersama. Reboisasi harus digalakkan, hutan yang harus dipulihkan, dan penebangan liar harus dihentikan. Pemerintahan memiliki peran yang besar dalam mengatur tata ruang dan perlindungan lingkungan ini. Namun, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjaga lingkungan dimulai dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, kita bisa mengurangi penggunaan plastik, kita bisa ikut kegiatan bersih sungai, kita juga bisa ikut menanam pohon. Jika kita terus menunda, kerusakan akan semakin besar. Tapi jika kita bergerak sekarang, masih ada harapan untuk pemulihan alam. Bencana di Sumatera adalah tangisan alam yang nyata. Ini bukan hanya tentang hari ini tentang masa depan. Kita semua jika lingkungan terus rusak, maka akan ada yang menanggung akibatnya, yaitu adalah generasi berikutnya. Alam tidak pernah minta banyak, alam hanya meminta untuk dijaga. Maka dari itu, kita rawat bumi dengan tindakan nyata, karena bumi adalah rumah kita, dan rumah kita satu-satunya.